Hello guys, kembali lagi di channel Movie Storm. Jadi kali ini gue akan menceritakan kisah film John Wick Chapter 2. Film ini adalah lanjutan dari film John Wick pertama, di mana film ini dirilis tahun 2017 dengan disutradarai oleh Chad Stahelski dan diperankan oleh Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Ricardo Scamarcio, dan masih banyak artis keren lainnya. Di film ini John Wick dipaksa untuk kembali menjadi pembunuh bayaran setelah selesai urusannya dengan para Tarasov. Dan kita akan diperkenalkan dengan nuansa baru yang dimana adanya organisasi mafia besar yang bernama High Table dan Segel Perjanjian Darah. Jika kalian belum nonton film pertamanya, silahkan tonton di playlist yang sudah gua buat. Nggak usah berlama-lama lagi, kita ke alur cerita filmnya. John setelah mendapatkan info dari Aurelio tentang di mana keberadaan mobilnya, John langsung ke tempat itu. Ternyata itu adalah tempat gudang penyimpanan Abram Tarasov. Abram ini adalah abangnya dari Vigo dan pamannya dari Iosef. John menghubungi Abram bahwa mobilnya bersama dia dan John ingin mengambilnya. Setelah mendapatkan mobilnya, John dihadang oleh anak buah Abram. Dan terjadilah kejar-kejaran mobil, di mana John membawa mobil kesayangannya ditabrak oleh para pengawal dan diberhentikan secara paksa. Tapi John berhasil membalasnya. Meskipun beberapa kali mendapatkan serangan, John berhasil membalas serangan itu. Kemudian John menemui Abram. Abram yang ketakuan akan dibunuh juga oleh John. Tapi nyatanya John memilih jalan damai. Tapi Abram tidak yakin dengan John bahwa John bisa mempertahankan kedamaiannya atau tidak. Kemudian John kembali ke rumahnya dengan keadaan mobil yang sudah rusak parah. Sesampainya di rumah, John disambut oleh anjing pitbullnya yang masih belum dikasih nama. Keesokan harinya, John bertemu dengan Aurelio untuk membicarakan tentang mobilnya untuk diperbaiki. Dan Aurelio membawa mobilnya. Let me know when it's fixed. Setelah Aurelio meninggalkan rumah John, John menguburkan semua senjatanya di bawah rumahnya dengan cara mengecornya. Karena dia pikir, urusan dengan Tarasov sudah selesai. Tapi tidak butuh waktu lama, John kedatangan penguasa mafia Italia yang bernama Santino D'Antonio. Santino tiba-tiba mengeluarkan segel perjanjian darah. Jadi di film pertama John, ketika mendapatkan misi dari Vigo, dia dapat menyelesaikan misi itu atas bantuan dari Santino. Santino ingin John membalas bantuan yang pernah dia berikan kepada dirinya. Santino ingin John membunuh saudari kandungnya yang bernama Gianna D'Antonio. Karena Santino ingin posisi Gianna digantikan oleh dirinya di High Table. Akan tetapi John menolaknya, karena dirinya ingin pensiun dari kerjaan non-halalnya. Kemudian Santino pergi dari tempat itu dan membakar rumah John. Untung saja atas kejadian itu John dan anjingnya selamat, tapi tidak dengan foto Helen. Kemudian John menemui Winston di Hotel Continental untuk membahas apa yang baru saja terjadi terhadapnya. Winston menyarankan untuk John melakukan apa yang diminta Santino, karena bagaimanapun juga mereka berdua sudah terikat oleh segel perjanjian darah. Segel perjanjian darah tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar nyawa John akan jadi taruhannya. Karena sudah tidak ada pilihan lain, John menemui Santino. Tapi sebelum menuju tempat Santino untuk melakukan tugasnya, John menitipkan anjing pitbullnya kepada resepsionis yang bernama Charon. Ketika bertemu Santino, John menanyakan, kenapa harus dirinya? Santino tidak bisa membunuh adik kandungnya sendiri. Jadi Johnlah yang harus melakukannya. Karena sudah terikat oleh perjanjian darah, dan John pun berjanji setelah perjanjian darah ini selesai, John akan menghabisi nyawa Santino dengan tangannya. Never want to waste words. Dan misi pun dijalaninya, John pun menuju Hotel Continental. Tinggal di sana selama menjalani misinya, dia pun bertemu dengan pemimpin hotel cabang Roma yang bernama Julius. Kemudian John menuju ke beberapa tempat langganannya untuk membeli perlengkapan, seperti ke sommelier untuk membeli senjata, ke tailor untuk membeli jas anti peluru, dan ke kartografer untuk membeli denah lokasi tempat yang ditujunya. Setelah semuanya siap, John menyusup lewat jalan rahasia ke tempat penobatan Gianna D'Antonio. Sedangkan anak buah Santino yang bisu bernama Ares mengamati John dari kejauhan. Ketika Gianna menuju ke tempat ruang ganti untuk beristirahat,
Tiba-tiba John muncul dari belakangnya sambil membeberkan bahwa dia dikirim oleh Santino untuk membunuhnya. Tentu saja Gianna tahu apa yang diinginkannya. Santino ingin menggantikan posisinya dan menguasai kota New York. Meskipun Gianna tahu akan mati di tangan John, tapi dia lebih memilih mati di tangannya sendiri dengan cara memotong kedua urat nadi tangannya sampai tak sadarkan diri di dalam kolam pemandiannya. Akan tetapi John tetap menjalankan misinya dengan cara menembak kepala Gianna agar terkesan dibunuh. Setelah keluar dari ruang ganti, John melewati acara pesta dan tidak sengaja bertemu pengawal pribadi Gianna yang bernama Cassian. Mereka saling baku tembak, tapi John berhasil kabur lewat ruang bawah tanah. Cassian curiga kalau John sedang menjalankan pekerjaannya. Cassian pun menuju ke ruang ganti, dan dia pun sangat terkejut ketika melihat Gianna sudah tidak bernyawa. Di ruang bawah tanah, John berhasil melawan semua pasukannya Gianna dengan sangat mudah. Sampai datanglah Ares yang dikirim dan diberikan tugas oleh Santino untuk membunuh John. Hal ini Santino lakukan karena ingin menutupi dalang kematian Gianna. Dengan kemampuan yang dimiliki John, akhirnya John bisa membunuh semua anak buah Ares dan berhasil keluar dari tempat itu. Ketika John berjalan sendirian, tiba-tiba dia ditabrak oleh mobil Cassian. Mereka berdua terlibat duel yang sangat sengit. Dalam duel itu, mereka terjatuh melewati jendela ke Hotel Continental Roma. Di mana duel itu dihentikan oleh Julius. Karena melanggar aturan Hotel Continental, Julius menyarankan mereka berdua untuk menuju ke bar, supaya pikiran mereka tenang. Ketika sesampainya di bar, John memberitahukan ke Cassian tentang segel perjanjian darah, dan orang yang menyuruh untuk membunuh Gianna adalah Santino. Cassian pun mengerti akan hal itu, tapi ia masih tak terima kalau Gianna dibunuh, dan John harus membayarnya saat mereka bertemu kembali. Setelah itu, John kembali ke kamarnya dan dia ditelepon oleh Santino. Santino ingin meminta maaf atas perbuatannya yang mengirim Ares untuk membunuhnya. Akan tetapi John langsung menutup telepon itu. Hal ini menandakan bahwa John sangat marah terhadap Santino dan ingin membunuh Santino dengan tangannya. Santino takut akan kedatangan John terhadap dirinya. Lalu Santino membuka kontrak $7 juta ke semua pembunuh bayaran di New York untuk membunuh John Wick. Para pembunuh pun langsung melakukan penyerangan terhadap John Wick yang sedang menuju ke stasiun. Mulai dari pemain biola di kereta bawah tanah yang berhasil menembak perut John, lalu mantan sumo yang tiba-tiba menyerang John ketika berjalan. Tetapi John berhasil mengalahkan mereka semua. Tidak hanya itu, kedua orang di bawah tanah juga menyerang John, namun keduanya berhasil dikalahkan oleh John hanya dengan menggunakan sebuah pensil. Tak lama setelah John melanjutkan jalannya, John melihat Cassian di depan matanya. John mulai berlari ke dalam gerbong kereta untuk memancingnya. Keduanya menunggu penumpang sepi untuk melakukan adu mekanik. Dalam pertarungan tersebut, John berhasil menikam dada Cassian menggunakan pisau. Meskipun begitu, John tetap mengingatkan Cassian agar tidak mencabut pisau itu, karena kalau dicabutnya, Cassian akan kehilangan banyak darah dan akan merenggut nyawanya. Kemudian John melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan Cassian sendirian di dalam gerbong. Namun sayangnya, John harus dicegat, kembali dengan dua pembunuh bayaran yang menyamar menjadi petugas kebersihan. Untung saja di situ ada pembunuh bayaran juga yang menyamar menjadi pengemis, dan John memberikan koin emas untuk berlindung di tempat itu dengan ditutupi oleh plastik. Saat kedua pembunuh bayaran ini lewat, pengemis itu menembaknya dan membuat John aman dari kejaran pembunuh. John ketika sadar di sebuah tempat, dia melihat lukanya sudah diobati. Ternyata tempat ini adalah para pembunuh dengan kedok tunawisma atau penguasa bawah tanah. Lalu John dibawa ke penguasa bawah tanah, sekaligus seseorang yang dulu hampir terbunuh oleh John bernama Bowery King. Tapi John masih memberikannya hidup dengan menggoreskan pisau di lehernya. Kemudian John meminta bantuan Bowery untuk menemukan keberadaan Santino. Kemudian John mendapatkan respon positif dari Bowery, dan Bowery juga memberikan senjata, walaupun yang diberinya hanya sebuah pistol dan hanya 7 peluru saja. Setelah mendapatkan posisi Santino dari Bowery, John langsung pergi menemui Santino yang sedang merayakan pesta pelantikan high table di sebuah museum. Di sana John mulai menembak satu persatu pengawal Santino sambil mengejar Santino. Dan berkat senjata yang direbut dari tangan musuh, John berhasil membunuh anak buah Santino. Lalu Santino memancing John untuk memasuki ruang refleksi
yang membuat John agak sedikit kesusahan untuk membunuh si target. Namun lagi-lagi John dapat meratakan anak buah Santino dengan instingnya. Sementara itu, Santino yang panik dapat diamankan oleh Ares. Setelah Ares membiarkan Santino pergi, Ares menghadapi John dengan belati di tangannya. Keduanya pun jatuh dalam pertempuran yang dimana John dapat berhasil mengalahkan Ares dengan merebut belati dari tangannya dan menikam di bagian dadanya sampai tewas. Kemudian, Santino pergi ke Hotel Continental milik Winston, di mana tempat itu adalah tempat aman, di mana karena adanya peraturan yang tidak boleh membunuh di dalam hotel itu. Ketika John tiba di Hotel Continental, Santino dengan santainya menunggu John sambil makan daging bebek. Karena dia berpikir John tidak akan membunuhnya, Winston yang tahu betul akan pikiran John, mencoba untuk menenangkannya agar pergi dari hotelnya. Akan tetapi dengan kegigihan John, membuatnya tak peduli akan aturan di hotel itu. Dan langsung menembak kepala Santino hingga tewas. Merasa sudah selesai, John kembali menjemput anjingnya yang dititipkan ke resepsionis. John kemudian kembali ke rumahnya yang sudah hancur rata dengan tanah dan tak menyisahkan kenangannya bersama Helen, kecuali gelang milik Helen. Tak lama kemudian, Sharon datang untuk menjemput John dan membawanya ke hadapan Winston di sebuah taman. Di sana Winston memberitahukan John bahwa High Table sudah menggandakan kontrak $7 juta atas kepalanya secara global, yang membuat John tidak hanya dikejar oleh pembunuh bayaran di New York saja, melainkan di seluruh dunia. Dan karena John membunuh Santino di Hotel Continental, yang dimana itu adalah tempat yang netral, maka Winston menyatakan John sebagai excommunicado, yang artinya John kehilangan atas semua hak istimewanya di dalam Hotel Continental. Tapi Winston ini adalah teman lama John, jadi Winston memberikan waktu 1 jam kepada John untuk kabur, sebelum para pembunuh bayaran membunuhnya. Namun sebelum pergi, John mengingatkan kepada Winston agar memberitahukan ke semua orang, siapapun yang mengejarnya, John tidak akan segan-segan untuk membunuh mereka semua. John kemudian pergi bersama anjingnya, sedangkan Winston memulai kontraknya bahwa John Wick sudah excommunicado ke semua pembunuh, yang membuat semua orang melihat ke arah John dan ingin membunuhnya hanya demi hadiah uang. Film ini ditutup dengan John yang berlari dengan anjingnya sekencang mungkin. Dan film pun bersambung. Oke guys, jadi itulah alur cerita film John Wick Chapter 2. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita film yang gua bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata penyampaiannya. Sekian dari gua, sampai jumpa di video berikutnya.